Saya mencoba menyikapi apa yang selalu dikatakan oleh pendukung-pendukung yang tidak jelas tadi. Ya, kalau saya jelaskan nanti saya juga tambah nggak jelas. Lebih bagus saya katakan tidak jelas. Ya. Jadi selalu katakan, wah ditahan, ditahan. Apa sih definisi penahanan seperti itu, ya kan? Jadi berkas perkara kalau sudah dilimpahkan kepada jaksa, pelimpahan pertama itu berkas perkara tidak bisa dibongkar-bongkar lagi kecuali sesuai petunjuk jaksa, peneliti. Jadi kebiasaan dulu memang saya sampaikan ini kan untuk edukasi pada masyarakat, Mas. Biasanya kalau berkas sudah lengkap dinyatakan P21, nah nanti pihak tersangka misalnya akan diserahkan hari Jumat gitu ya. Misalkan. Ya, misalkan nih hari Jumat itu hari Kamis diundang. Tapi seolah ditahan 1 malam di kantor polisi. Itu tidak boleh lagi. Jadi itu hanya pelimpahan tanggung jawab. Jadi jaksa sudah punya namanya apa ya, salinan yang disimpan, dokumen yang sudah disimpan di kejaksaan. Jadi kalau berkas perkara yang nanti dilimpahkan pelimpahan tersangka terus kemudian ada lampiran lagi surat penahanan, itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Dalam KUHP tidak ada aturan seperti itu. Jadi kalau dari awal ditahan ya tidak ditahan sampai berkas itu nanti pelimpahan tahap kedua ya. Jadi itu yang bagi para termo nanti diketahui, jangan saya naik sendiri mengatakan, wah ditahan nanti langsung sidang gini-gini ya. Itu aturannya di hukum acara pidana saya pelajari di Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 ya, itu tidak saya temukan ya. Jadi memang berkas perkara yang dengan dasar laporan Pak Jokowi ini ya kan, yang jelas sudah sering kita bicarakan ya, RJ-nya sudah, SP3 surat perintah penghentian penyidikan sudah, surat apalagi pencabutan perkara sudah ada ya kan. Perkara ini seharusnya sebaiknya pihak kejaksaan memberikan petunjuk segera digelar aja di Polda Metro, mengambil sikap, ya kan, mengambil sikap karena dengan fakta-fakta, bukti-bukti formil dan material, perkara ini sudah sangat sulit untuk maju ke pengadilan. Kenapa? Karena sudah RJ dan sudah SP3. Nah, biar ada kejelasan nanti, semua tidak bertanya-tanya lagi, oh ini perkara tersangka bisa dikeluarkan dulu, yang lain diperbarui lah. Laporan polisinya kan harus diperbaiki. Nah, apakah Pak Jokowi mau membuat laporan baru? Silakan. Ya kan? Tapi laporan baru apakah bisa diproses? Ya nanti dulu, kan gitu. Ya. Jadi jangan sampai yang sering dikatakan RJ itu hanya permintaan maaf beberapa tersangka. Yang minta maaf itu tidak jadikan tersangka loh. Aturan itu diatur di mana? Di KUHP juga tidak diatur, di KUHP juga pasti tidak ada, ya, di pedoman Kejaksaan RI juga tidak ada, ya. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan ini, mudah-mudahan masyarakat ke depan nanti masyarakat Indonesia khususnya bisa melek hukum, tahu aturan yang ada, jangan lagi menggunakan pola-pola seperti penanganan saat kita menggunakan KUHP Undang-Undang 8 tahun 81. Sebetulnya ada 3 pertanyaan sih. Apakah ijazah beliau ini asli? Apakah ijazah beliau ini palsu? Apakah ijazah ini tidak ada? Nah, ini sekarang kan begitu, ya kan? Sama dengan cinta, cinta ini apakah ada cinta, nah, ya kan? Asli. Apakah cintanya palsu? Apakah cintanya tidak ada, kan gampang membuktikan. Ya kan di situ. Ini yang perlu didalami. Saya penyidik saya paling gampang kan kawannya ada berapa tadi? Misalnya 80, ya kan? Kawan kuliahnya. Iya. Nah, ditanya jangan Tali cumanan. kena. Makanya kenapa kok di pas 80 itu? Kan tanda tanya nih. Sebenarnya membuktikan ijazah ini tidak ada, palsu atau asli, satu itu saksi kunci cukup Pak Kasmujo. Karena kalau Pak Jokowi yang pernah mengatakan bahwa dosen pembimbing skripsi dirubah dosen pembimbing akademis ya, kemudian sudah dibatalkan, konfrontir aja, ada nggak berita acara konfrontasi antara Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo? Tapi Pak Kasmujo kan ketakutan kalau jawab, wah dia ada Pak Jokowi kan
Saya udah usia seperti ini, masa dihadap Pak Jokowi seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi mari kita coba berpikir sehat ya kan. Kalau 3 pertanyaan tadi bisa dijawab sebenarnya berkas-berkas udah siap dilimpahkan kapan saja ya. Kalau memang 3 pertanyaan tadi, apakah ijazah itu asli, apakah ijazah itu palsu, atau apakah ijazah tidak ada, udah itu aja. Kalau nggak bisa dijawab, ya udah rapat koordinasi antara jaksa, peneliti dengan penyidik, putuskan ini perkara ini tidak bisa lanjut karena sudah RC dan sudah SP3. Udah itu aja selesai. Izin Pak Ugro. Kalau penyidik menjanjikan 3 atau 4 bulan berdasarkan informasi dari Termul, berarti itu benar dong kalau ijazah katakanlah kalau asli, kalau tidak asli atau ada atau tidak ada. Kalau itu teruji berarti cukup 3 bulan dong. Ngapain sampai 1 tahun lebih? Ya kan dari awal kita ingat waktu itu dikatakan sama Pak Kabitumas ya, fotokopi. Kan ditanya ijazahnya. Oh, iya, Nah, iya. ternyata sampai sekarang fotokopi. Ya. Itu jadi ya kalau dibilang ada dititipin di Polda Metro, kalau titipan ya buka aja. Seperti itu, ya kan. Tapi udah salah kaprah. Karena barang bukti ijazah ada di tangan polisi, berarti ijazah itu hasil kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan. Ini serba dilematis, mau dilanjutkan atau tidak serba dilematis itu saja. Ijazah itu statusnya bukan barang bukti ya. Lagi katakan barang titipan. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya penyidik supaya bisa netral ini, status ijazah Pak Jokowi yang di penyidik itu namanya barang itu, nggak usah pakai bukti. Ya, barang itu, barang ijazah itu kan bukan barang bukti ini. Jadi boleh nggak usah dibuka barang itu aja. Oke. Thank you. Hari kita dapat ilmu lagi nih dari Pak Ugro. Jadi temuan baru yang berkaitan dengan ijazah ini sebetulnya menarik perhatian bagi seorang penyelidik atau penyidik, Mas. Kenapa? Itu bisa kita banding-bandingkan satu persatu temuannya aja. Tadi stempel. Stempel kan biasanya seperti kantor saya waktu saya Kapolres Surabaya Timur itu X seksi 5. Betul. Jadi Polres Surabaya Timur. Ya kalau mau ditulis X seksi 5 belakangan, tapi X-nya itu ada gitu. Jadi jangan tulis Polres Surabaya Timur seksi 5, itu nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi kemudian mau dicarikan data-data lainnya dari kertas dan sebagainya. Seperti teman ijazah yang itu tadi, ya kan? Jadi mudah-mudahan ini menarik bagi kita semuanya dan saya juga nanti akan mencoba kalau bisa dapat, akan saya analisa dengan kemampuan saya untuk memeriksa dokumen kaitan dengan dokumen palsu tadi. Ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini akan memberikan dukungan penuh pada jaksa peneliti kalau memang masih mendengar ini, ya akan menambah keraguan-raguan jaksa peneliti, bukan keyakinan seperti itu. Sehingga karena jaksa nanti punya tanggung jawab untuk membuktikan dakwaan yang ditujukan pada terdakwa tadi. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada PDI Perjuangan ya yang telah memberikan dokumen-dokumen lengkap 5 ya. tahun sebelumnya. Ya, dan ini kenapa bisa diserahkan semuanya ke partai pengusung ya, SD, SMP, SMA. Kalau yang partai pengusung bukan yang SD, SMP, SMA. Yang kita dapat itu yang di KPU. Oh, makanya kenapa diserahkan semua ke KPU nih? Nah, harusnya kan SMA S1 atau ya. SMA saja kan? Iya, tapi memang SD? diminta Pak, SD, SMP. Semuanya ada? Iya. Oh. Karena ya ada. Oh, berarti Ini tidak ada alasan untuk melarikan diri ya? Nah, iya. SMP. Iya, ini SMP dalam kurung SMA 6. Ya kalau sudah SMP udah jadi SMA 6 ngapain pakai SMPP lagi? Nah, makanya dan ini 5 tahun sebelumnya. Ini tahun 80. Oh, kenapa iya, sudah tahu 5 tahun sebelumnya kalau sudah menentukan ya? Iya. Sudah inden. Sudah inden. Oh Pak, iya. Lain nanti bisa ditelusuri kira-kira yang nulis ini siapa? Betul. Keburu-buru nulis atau memang lupa nulis di sini? Nah, iya. Itu saja, Mas. Fotonya ini juga tempel, Pak, miring dan ini nabrak garis. Iya, ada. Nah, nanti Bapak juga akan lebih tahu. Iya. Oh, menarik nih. Ya. Jadi ini masuk dokpol, dokumentasi kepolisian nanti. Ya. Bukan dokter kepolisian. Iya. Jadi makin malam makin menarik untuk menganalisa dokumen-dokumen, bukti-bukti yang berkaitan dengan Pak Jokowi ini. Jadi terbuka sendiri lama-lama, dari KIP terbuka, ya, kemudian dari partai pengusung juga terbuka, dari UGM terbuka. Sekarang yang mau minta dibuka lagi yang mana Pak Jokowi ini kan kasihan juga nih. Ya. Ini buka sendiri loh ini, ya kan? Jadi tidak diminta buka sendiri. Jadi mudah-mudahan jaksa peneliti bagi saya kaitan penegakan hukum lah.
berdasarkan pasal berapa 58 sampai 62 ya tentang berkas perkara dari penyidik ke penuntut ini ya saya berharap jaksa harus benar-benar independen ya kan dan banyak menemukan ini kalau dokumen ini kita kirimkan ke kejaksaan tinggi ya untuk memberikan masukan juga ini mungkin sangat baik juga supaya jaksa nanti bisa nanya kepada penyidik seperti itu melengkapi lagi seperti itu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan hal ini bisa menambah jelas bahwa untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi presiden itu jangan lagi main-main dengan ijazah ya. Apalagi yang merasa ijazahnya tidak benar lebih bagus sejak awal mengundurkan diri ya kan daripada nanti dimundurkan seperti itu. Makanya ini ngisi biodata atau riwayat hidup ya. Saya merasakan sendiri waktu masuk Akabri itu ngisi biodata itu benar-benar berhitung pakai jari seperti berhitung anak SD itu. Saya pendidikan SD itu masuk tahun 63, 64, 65, 66, 67, 68. 6 tahun. SMP 69, 70, 71. Enggak lupa karena kita tahu sendiri. SMA 72, 73, 74. Nah, kawan saya Akabri masuk 100, saya hafal. Karena 4 tahun. Ya, seperti itu. Jadi seharusnya nggak usah menggunakan orang-orang lain untuk ngaku-ngaku satu alumni, nggak perlu. Yang alumni yang paling dikenal saja udah cukup bagi saya. Jadi sekali lagi memori kita, memori manusia kan terbatas untuk mengingat-ingat siapa kawan dekat kita, terus siapa, bagaimana sekolah kita, kapan kita sekolah, kapan kita lulus itu pasti hafal. Ya, mudah-mudahan nanti dokumen-dokumen ini mempelajarinya plus riwayat hidup tadi ya atau biodata bisa kita jadikan patokan. Apakah pengisian ini dilakukan dengan sempurna atau coba mengingat-ingat ya. Tahunnya pasti ada yang salah kalau di situ.